Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid dini wa alimna ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas, mengkaji kembali satu tema yang sudah familiar, sudah populer di telinga kita, yaitu tentang kewajiban mencari atau menuntut ilmu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kita sudah hafal dalilnya atau hadisnya yang dijadikan dalil dalam mencari atau thalab ilmu itu. Kita misalnya bisa baca di dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor 224 melalui Anas bin Malik, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Rawahu Ibnu Majah. Thalabul ilmi, mencari ilmu atau menuntut ilmu, faridatun, itu adalah merupakan suatu keparduan ala kulli muslimin, bagi setiap umat muslim atau bagi semua orang muslim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menarik untuk kita kaji di dalam redaksi yang disampaikan oleh Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dalam hadis ini beliau menyatakan faridah, tidak menyatakan thalabul ilmi wajibatun. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih kata faridah daripada kata wajibah? Apa perbedaan antara faridah dengan wajibah? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama fikih menyampaikan bahwa di antara perbedaan antara faridah dengan wajib, fardu dengan wajib. Kalau fardu itu adalah ma tolaba asyar'u fi'lahu tolaban jaziman, suatu perkara yang harus dilaksanakan tolaban jaziman bidalilin qot'iyyin, ditetapkan berdasarkan dalil yang qot'i atau pasti. Kemudian yang kedua, yang masuk kategori fardu ini la syubhata lahu, tidak ada keraguan, artinya tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Misalnya yang masuk kategori fardu ini adalah rukun Islam, rukun iman, itu semuanya masuk kategori fardu. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara fardu dengan wajib itu adalah fardu wa yakfuru munkiruhu, orang yang mengingkari terhadap hal-hal yang masuk kategori fardu ini, maka dia layak atau pantas dinyatakan sebagai orang yang kafir. Sementara kata wajib, meskipun ada kesamaannya, artinya merupakan suatu keharusan yang harus ditunaikan, yang apabila ditunaikan yang bersangkutan akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilaksanakan maka orang yang bersangkutan maka dia akan mendapatkan dosa. Tetapi wajib ini berbeda dengan fardu. Kalau wajib ditetapkan dengan dalilnya juga dhonni, kemudian fihi syubhatun, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Misalnya bagaimana hukum zakat fitrah atau sholat witir, kemudian hukum menunaikan sholat idul adha dan idul fitri. Itu di kalangan ulama ada perbedaan pendapat. Kemudian orang yang mengingkari terhadap wajib itu la yakfuru munkiruhu, tidak kemudian sampai atau layak atau pantas dikategorikan sebagai orang yang kafir. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini kita bisa memahami bahwa
Kenapa Rasulullah SAW menggunakan kata faridah? Ternyata Rasulullah ingin menekankan kepada kita bahwa betapa wajibnya atau pardunya melaksanakan satu kewajiban mengkaji ilmu atau menuntut ilmu. Bahkan orang yang mengingkari terhadap kewajiban fardu tolab ilmu ini, dia layak dikategorikan sebagai orang yang kufur atau kafir. Saudaraku, kemudian yang berikutnya yang menarik juga yang perlu kita kaji di dalam redaksi hadis ini. Rasulullah SAW mengucapkan di dalam redaksinya adalah faridah. Tidak begini, tolabul ilmi fardun. Ya, tetapi ada taknya di akhir. Pertanyaannya, tak yang menempel pada lafaz faridah ini kategorinya mu'annas atau bukan? Saudaraku, kalau kita kaji di dalam gramatikal bahasa Arab, yang namanya subjek, yang namanya mubtada itu harus sama dengan predikatnya atau khobar mubtadanya. Artinya apa? Kalau si mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya pun harus mudzakkar. Kalau mubtadanya mu'annas, maka khobarnya pun mu'annas. Subjeknya adalah lafaz tolab yaitu mudzakkar, tetapi faridah yang menjadi khobarnya ini terlihat mu'annas. Pertanyaannya, apakah faridah itu mu'annas atau bukan? Itu ternyata tak marbutoh yang menempel pada lafaz faridah itu bukan menunjukkan mu'annas, tetapi menunjukkan lil mubalaghah. Artinya betapa sangatnya kewajiban mencari atau menuntut ilmu itu. Jadi arti dari kalimat tolabul ilmi faridah itu bukan hanya fardu, tetapi mencari, mengkaji ilmu itu kategorinya adalah sangat dan sangat fardu. Kemudian yang ketiga yang menarik dari redaksi ini kalau kita perhatikan saudara-saudaraku, kenapa di situ Rasulullah menggunakan kata yang masuk kategori jenis kata benda atau isim. Tolabul ilmi faridah, tidak begini, tidak furido, tolabul ilmi telah diperlukan mencari ilmu itu. Seperti yang sudah kita tahu bahwa kata benda atau kalimah isim itu adalah suatu kata yang tidak ada muatan apa? Yang tidak ada muatan waktu di sana. Tidak ada muatan telah, tidak ada muatan sedang, dan juga tidak ada muatan yang akan datang. Ini artinya apa? Yang namanya mencari ilmu atau tolab ilmu itu tidak dibatasi dengan waktu dan tempat. Makanya kita sering mendengar satu ungkapan yang populer di masyarakat. Utubul ilma minal mahdi ila lahadi, tuntutlah, belajarlah kalian terhadap ilmu mulai dari kalian itu lahir sampai ajal menjemput kalian. Kemudian kita juga sering mendengar ada satu ungkapan, utubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu, belajarlah kalian dimanapun Anda berada, dimanapun tempatnya, meskipun kita harus berangkat ke negeri Cina. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pertanyaan berikutnya adalah ilmu yang seperti apakah yang masuk kategori hukum fardu yang harus betul-betul kita kuasai atau kita miliki? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dikatakan, "I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin tolabu kulli ilmin." Jadi ternyata kita ini tidak diwajibkan untuk menguasai atau untuk memiliki seluruh ilmu. Tetapi bal yuftaradu alaihi tolabu ilmil hal, yang diwajibkan atau yang sangat diperlukan untuk kita kuasai itu adalah mengetahui ilmu yang berkaitan dengan hal atau yang disebut dengan ilmu ibadah praktis yang berkaitan, yang sering kita laksanakan pada kehidupan sehari-hari. Para ulama kemudian memberikan kriteria yang masuk kategori ilmu lahal itu adalah yang pertama, ilmu yang berkaitan dengan dasar-dasar agama kita, yaitu tentang akidah, bagaimana seseorang diarahkan bisa beriman. Kenapa yang pertama yang harus ditekankan adalah ilmu yang berkaitan dengan akidah atau usuluddin? Karena amal ibadah seseorang itu akan bermakna atau bisa diterima atau tidak berdasarkan keimanannya.
sebesar apapun amal ibadah seseorang ketika tidak dilandaskan kepada keimanan, maka di sisi Allah tidak ada nilainya. Sebaliknya, sekecil apapun amal ibadah kita, tetapi dilandaskan kepada keimanan, maka di sisi Allah ada nilainya. Jadi kenapa yang ditekankan itu kita harus memiliki ilmu hal, artinya ilmu yang berkaitan dengan akidah. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masuk kategori ilmu hal itu adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah praktek keseharian. Kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat muslim, kita harus melaksanakan ibadah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada satu tujuan diciptakannya kita ke dunia ini kecuali satu, illa liya'budun, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari kita dituntut atau dipardukan, diwajibkan untuk melaksanakan ibadah. Ada ibadah sholatnya, dan sholat tidak bisa diterima sebelumnya kita harus melaksanakan atau melakukan toharoh terlebih dahulu. Nah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan toharoh, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan zakat, dan yang lainnya ini merupakan ilmu-ilmu yang masuk kategori faridoh, atau dengan kata yang lain, ilmu yang masuk kategori yang harus kita kuasai, yang masuk kategori fardu ain, artinya merupakan kewajiban individu. Kemudian yang ketiga yang masuk kategori ilmu hal itu adalah dalam kehidupan sehari-hari kita juga dituntut untuk mempunyai akhlak karimah. Artinya akhlak yang terpuji, akhlak yang sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian akhlak yang disampaikan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya ketika seseorang melaksanakan ibadah berdasarkan ilmunya. Tentu ketika kita melaksanakan ibadah, misalnya kita melaksanakan sholat berdasarkan ilmu, maka kita akan mengetahui apakah ibadah kita itu diterima atau ditolak. Sementara ketika kita beribadah tetapi kita tidak tahu ilmunya, maka ibadah kita tidak bisa diterima. Para ulama mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap seseorang yang beramal, melaksanakan amal ibadah, melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan yang lainnya, tetapi dilaksanakan bighairi ilmin, tidak dilandaskan kepada ilmunya, amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal perbuatan itu, ibadah yang dilakukan itu mardudatun la tuqbalu, tidak bisa diterima. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu hal ini sangat bisa kita pahami. Misalnya, kalau kita melaksanakan sholat sementara kita tidak tahu mana yang masuk kategori syarat sah sholat, mana yang masuk kategori rukun sholat. Jangan-jangan ketika kita melaksanakan sholat ternyata tidak sesuai dengan syarat sahnya. Jangan-jangan ketika kita melaksanakan sholat tidak sesuai dengan rukunnya. Jangan-jangan ketika kita sholat ternyata kita melaksanakan hal-hal yang masuk kategori membatalkan sholat. Berarti ibadah kita tidak bisa diterima. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya para ulama fikih menyampaikan, yang masuk kategori syarat sah sholat itu ada 8. Di antaranya adalah wal ilmu bifardiyatiha. Kita harus mengetahui bahwa sholat yang kita laksanakan itu adalah fardu. Kita melaksanakan sholat zuhur, kita harus yakin, kita harus tahu sholat zuhur itu hukumnya adalah fardu bagi kita. Kemudian yang berikutnya adalah wa alla ya'taqida fardon min furudiha sunnatan. Di antara syarat sah sholat, kita tidak boleh menukarkan sesuatu yang fardu atau yang rukun, kemudian kita tekadkan, kita yakini sebagai sesuatu yang sunnah. Kalau misalnya ada seseorang ditanya, menyampaikan takbiratul ihram atau membaca takbiratul ihram hukumnya apa? Oh, misalnya dia menjawab itu kategorinya sunnah, berarti dia sudah menukarkan yang fardu atau yang rukun menjadi sunnah. Maka bagi dia hukum sholatnya itu tidak sah. Kenapa?
karena menukarkan yang rukun itu menjadi sunnah. Kemudian yang berikutnya, yang masuk kategori syarat sah sholat, kita juga harus wajtinabul mubtilati, harus menjauhkan, artinya tidak boleh melaksanakan yang masuk kategori membatalkan sholat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita beribadah dilandaskan kepada ilmunya, kita tahu dalilnya, kita tahu makna dari bacaan dan gerakan sholat kita. Insya Allah dengan cara seperti ini, ibadah sholat kita akan bisa dilaksanakan secara khusyuk. Dan ketika kita melaksanakan sholat secara khusyuk, maka saat itulah kita akan merasakan nikmatnya melaksanakan sholat. Pada saat itulah ketika sholat bisa ditunaikan secara khusyuk, maka sholat itu tidak lagi menjadi beban, tetapi bagaimana sholat itu bisa menjadi satu solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beribadah dilandaskan kepada ilmunya, tentu kualitasnya akan berbeda dengan orang yang beribadah tetapi tidak dilandaskan kepada ilmunya. Orang yang beribadah dilandaskan kepada ilmunya, itu derajatnya akan lebih tinggi daripada orang yang beribadah tetapi tidak dilandaskan kepada ilmunya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menegaskan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan, atau Allah pasti meninggikan orang yang beriman, dan Allah akan meninggikan pula orang yang beriman dan pada saat yang sama dia menguasai ilmunya. Artinya orang yang beriman dan mempunyai ilmunya derajatnya lebih tinggi daripada orang yang beribadah hanya mengandalkan atau hanya melandaskan kepada keimanan saja. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dari yang saya sampaikan barusan ini menambah satu kemantapan hati kepada kita dalam beribadah. Bahwa beribadah itu tidak akan sempurna tanpa kita itu mengetahui ilmunya. Bahkan ibadah kita bisa jadi tidak jadi atau tidak sah gara-gara kita tidak tahu ilmunya. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu mencari, mengkaji dan belajar ilmu agama, terutama yang masuk kategori fardu ain atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu hal, sehingga kita bisa memperbaikinya di masa mendatang, sehingga amal ibadah kita bukan hanya sah menurut fikih tetapi bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.